Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan di pagi yang baik ini dari 1 Korintus 12 ayat 14 dan 15. Ada sebuah kontras di sini yang perlu kita perhatikan. Ayat 14 sampai 15 dari 1 Korintus 12. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, apa artinya kita memiliki sebuah penilaian rohani, spiritual discernment? Hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang tidak memahami prinsip ini. Bahkan dia pun orang Kristen dan sudah lahir baru tidak mengerti. Kenapa? Karena saudaraku, our natural man cannot grasp the significance of the need to be spiritual. Manusia badani kita, manusia jasmani kita tidak bisa memahami dan mengerti saudaraku hal-hal yang rohani. Itu sebabnya saudaraku kita perlu melatih terus menerus. Lalu yang kedua, banyak daripada orang saudaraku, they cannot accept spiritual things from God. Mereka nggak bisa menerima hal-hal rohani dari Allah. Sehingga saudaraku, banyak dari mereka berpikir bahwa hal-hal rohani itu adalah nggak masuk akal, illogical, ya, nggak ada scientific base-nya. Lalu apalagi mereka berpikir bahwa manusia rohani atau hal-hal rohani itu subjektif atau emosional. Itu kan pengalaman kamu subjektif sekali. Lalu banyak orang berpikir masalah nilai-nilai rohani itu adalah kebodohan. Ya, bahkan dikatakan you are foolish, untrustworthy. Ayat ini berkata hal-hal yang rohani bagi orang duniawi itu merupakan suatu kebodohan, nggak bisa dipercaya. Saudara, memang benar hari ini ada banyak orang yang twisted around masalah rohani sehingga mengakibatkan banyak orang tidak lagi percaya akan hal-hal rohani. Karena mungkin mereka bohong, mungkin mereka punya kepentingan pribadi, atau mungkin mereka adalah nabi palsu dan guru palsu. We don't know about that. Tetapi penting buat kita, untuk kita saudaraku memahami prinsip ini. Lalu yang ketiga saudaraku, banyak dari mereka saudaraku, they denied the existence of a loving personal God. Mereka menolak kenyataan bahwa ada pribadi Tuhan yang mengasihi dan menciptakan mereka. Sehingga pandangan ini akan menimbulkan ada beberapa pandangan-pandangan tentang Tuhan. Yang pertama adalah atheism. They don't believe God is exist. Banyak orang gak percaya bahwa Tuhan itu eksis. Betul? Lalu yang kedua adalah deism. Deism adalah pandangan bahwa Tuhan doesn't care. Tuhan tuh gak peduli gitu loh. Tuhan tuh hanya ngurusin yang surga aja, yang rohani-rohani aja. Saya sakit, saya menderita, Tuhan mana? God doesn't care. Lalu pandangan yang ketiga adalah agnosticism. Agnosticism ini saudaraku adalah pandangan yang berkata bahwa God cannot be known. Tuhan tuh gak bisa dipahami dan gak bisa dimengerti. Sehingga banyak orang akhirnya saudaraku dia merasa nggak butuh cari Tuhan. Lalu pandangan yang keempat adalah polytheism. Polytheism adalah ada banyak Tuhan hari-hari ini. There are so many gods. Kalau saudara melihat satu negara tertentu, mereka menyembah bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dewa. Ya, polytheism. Padahal realitanya ada satu Tuhan yang menciptakan dunia ini, dan satu Tuhan itu datang ke dunia ini. Dia menjelma sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib, yaitu Kristus Yesus Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara dan seluruh umat dunia ini. Saudara, itu sebabnya penting untuk kita memiliki spiritual discernment. Kita mulai melihat saudaraku dan memahami perkara-perkara rohani, dan kita mulai menjaga hati kita. Kita mulai memiliki saudaraku hati yang sensitif, hati yang peka akan suara dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa cultivate saudaraku the ultimate important in this life, yaitu untuk hidup dalam approval of God. Saya ingin bagikan secara sederhana. Yang pertama, knowing God's will. Kalau saya dan saudara memahami kehendak Allah, His design for us, His purpose for us, you're gonna walk in the spirituality victory. Yang kedua, knowing God's work. Ketika kita memahami dan mengerti pekerjaan-pekerjaan Dia, maka saudaraku kita tahu His mandate,
dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, knowing God's way in leading us. Kita memahami di jalan-jalan di mana Tuhan sedang memimpin dan menuntun kita. Artinya His sovereignty over me and over you. Yang berikutnya, yang keempat adalah walk in the newness life in Christ. Kita berjalan dalam manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. And we walk with Him every day. Yang berikutnya, yang kelima, walk in the strength of His empowering. Ketika kita lemah, kita lesu, kita berjalan dalam kekuatan kasih karunia-Nya, di mana kita di-empower terus-menerus. Dan yang terakhir, kita walk in the wisdom and the spirit of discernment. Setiap hari kita discern, Tuhan, mana kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kita minta the wisdom that come from the Lord always lead us, supaya kita memiliki paradigm perspektif yang ilahi, yang dalam kekekalan, yang mulia dan menyenangkan hati Tuhan. Stay strong and stay blessed.